Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah. Sila kedua harusnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ulang sekali lagi ya. Oke. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, 3. Persatuan Indonesia. benar. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul, Re. Pinter. Hebat kamu. Siapa yang hebat, Kak? Ini teman aku, Kaping. Oh, Iya, siapa dia teman Kak Andreas? ini teman aku. Kita lagi latihan untuk lomba Pancasila besok. Oh, Untuk acara 17-an. wih, keren banget. Iya. Hafal dia, Kak. Hafal tadi. Oh, hafal. Hebat tadi. Hebat kamu ya. Hafal Pancasila hebat. Oh, tapi bukan cuma hafal loh ya, tapi kamu juga harus bisa mempraktekkan. Iya, betul itu, Kaping. Iya dong, Kak. Tanda kita mengasihi bangsa kita harus diterapin juga di kehidupan kita. Betul. Kaping, tahu nggak, temen aku ini Iya? bukan cuman hafal Pancasila doang loh. Oh. Nanti rencananya mau ikut lomba juga, estafet, nyanyi. Nah, itu nanti supaya makin semangat untuk Wow. membela negara kita Indonesia. Wih, hebat sekali. Keren, ya, Kak Pi. keren, betul. Iya, Kak. Aku lagi latihan nih biar menang lombanya nanti. Gak kayak tadi, timku kalah. Waktu ikut lomba estafet, gara-gara teman aku salah waktu lagi ngelangkah. Pakai acara jatuh segala, kan jadi kalah. Kesel, bikin kesalahan melulu dianya. Kok dimarahin? Kalau orang salah kan wajar, namanya juga lomba. Betul, Kenapa harus Kak. dimarahin? Bener. Mm-mm. Masa harus marah ya? Iya. Tapi kan dia udah bikin kesalahan dan bikin kita semua kalah. Padahal yang lain udah berusaha. Dia juga udah minta maaf, tapi kan tetap kesel. Masa begitu? Kalau kita salah atau teman kita salah, apalagi nih dia udah minta maaf ya Betul, Kak. Kaping. Kita harus maafin. Iya, harus Tuhan dimaafin. aja memaafkan kita loh. Iya, kita yang sudah berdosa, Tuhan mati di kayu salib mengampuni dosa kita. Bagaimana? Kamu mau ngampuni nggak teman kamu? Iya. Oke deh, aku maafin. Nanti aku bilang ke dia. Terima kasih Kaping sudah dinasihatin. Nah, gitu dong. Iya, Hebat itu. Itu baru namanya anak pinter, Mm-mm. anak hebat, anak yang dengar-dengaran. Betul, Wah, Kaping. hebat. Keren. Oh ya Kak, Mm-mm. cocok ya. Dia udah latihan loh untuk Pancasila. Mm-mm. Kita juga nih di Abijil Team nanti kita juga akan sama-sama merayakan 17 Oh iya, Agustus betul loh, Kak. itu, Kak. Tapi sebelum itu kita harus mengutamakan Tuhan dulu Kak. Iya, Kita benar. mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, dan yang penting kita mau belajar firman Tuhan. Iya. Gimana Kak? Bagus itu, Kak. Hmm. Penting itu. Oke Oke. ya? Mm-mm. Oke, sip deh. Aku juga mau ikutan Kak. Tapi yang pimpin Kak Andreas sama Kaping ya. Aku ikutannya dari sana aja. Ayo Kak Andreas, bantuin aku cari tempat duduk. Oke deh, siap. Oke,
Sip. Yuk. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau doa terlebih dahulu. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus mau pimpin dari awal sampai akhir dan berkati ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semuanya, kita mau bernyanyi, kita mau bertepuk tangan, kita mau bergembira karena Yesus ada di dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Mari kita semuanya tetap bertepuk tangan dan tetap bergembira. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Yeay, mari adik-adik semuanya tetap bersukaria. Mana tepuk tangannya? Yeay, semuanya pinter. Oke. Keren. Adik-adik tetap semangat memuji nama Tuhan. Adik-adik tahu kalau kita ini ciptaan Tuhan yang berharga dan istimewa loh. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Oke, siap? Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tetap semangat adik-adik, kita terus memuji nama Tuhan karena kita istimewa. Oke? Yuk. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, berharga. Alkitab mengatakan,
Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay, adik-adik, coba di sekitar kalian ada siapa ya? Ada papi maminya, ada oma-omanya. Katakan nih, aku istimewa loh mami. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik, kita mau lebih sungguh lagi. Kita siapkan hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, kita lebih sungguh lagi adik-adik. Matanya, lipat tangannya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Semua adik-adik, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak ada satu anak pun yang bermain-main. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, semuanya dalam sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami senang bisa memuji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami dan kami undang Yesus tinggal di dalam hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kakak yang melayani hari ini.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap duduk manis, memberikan telinga kami untuk belajar akan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini ketemu sama Kak Mangku nih. Kita hari ini akan dengarkan firman Tuhan. Ya, cerita firman Tuhan yang mengajarkan kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua, mengasihi orang berdosa, mengasihi orang yang percaya kepadanya. Nah, sebelumnya Kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa adik-adik di sini yang suka jalan-jalan? Artinya jalan-jalan tuh keluar kota, liburan, atau kemana aja deh. Yang penting kan jalan-jalan namanya. Nah, oke Kakak. Oh iya, ternyata semuanya bisa pernah jalan-jalan ya. Nih Kakak mau kasih tahu. Waktu zaman Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus itu mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran. Dia itu jalan-jalan dari kota satu ke kota yang lain, terus lagi ke kota lain, ke kota lain. Dia banyak memberitakan firman Tuhan. Dia mengajarkan kebenaran. Nah, pada saat Tuhan Yesus lagi ngajar, lagi memberitakan kebenaran, banyak orang yang ingin datang pada Tuhan, pengen lihat apa sih yang Tuhan ajarkan. Banyak sekali masyarakat dari kota lain atau bahkan dari tempat lain pengen datang melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, tiba-tiba pada waktu Tuhan Yesus lagi mengajar, memberitakan kebenaran, mengajarkan satu kebenaran, tiba-tiba ada beberapa orang ahli Taurat datang kepada Tuhan dengan membawa satu orang berdosa pada saat itu. Seorang wanita yang berdosa. Dia bawa kepada Tuhan. Ahli Taurat bawa wanita berdosa ini, orang berdosa ini kepada Tuhan Yesus yang sedang mengajar pada saat itu. Dia bilang sama Tuhan Yesus, "Guru," katanya, "ada orang berdosa nih, wanita yang berdosa. Dia melakukan dosa perzinahan. Kira-kira sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman yang Musa ajarkan, ini orang harus dihukum mati, harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana menurut guru?" Kata ahli Taurat pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus membungkuk dan dia menulis sesuatu di tanah. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Barang siapa dari kalian semua yang tidak berdosa pada saat ini, yang tidak pernah melakukan dosa, duluan lemparin dia batu." Wah, kaget semua. Semua kaget. Kata Tuhan, yang gak berdosa, yang tidak pernah melakukan dosa, silakan paling pertama, paling dulu lemparin wanita ini batu sampai mati. Pas Tuhan Yesus bilang begitu, tiba-tiba satu persatu orang meninggalkan tempat itu. Pas Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus melihat tidak ada orang satupun yang menghukum wanita ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan mengasihi sekalipun wanita tadi melakukan dosa. Tuhan Yesus juga mengasihi kita loh, sekalipun kita ini sudah banyak dosa di hadapan Tuhan. Mungkin tidak dengar-dengaran dengan papa mama, mungkin kita suka melawan papa mama, atau mungkin kita suka berantem sama temen. Apapun dosa yang Tuhan larang, kita sering lakukan. Tapi kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni wanita yang berdosa tadi. Bahkan ahli Taurat pun yang tahu tentang firman Tuhan, tahu tentang pengajaran yang benar, tidak menghukumnya karena Tuhan Yesus memberitahukan kebenaran kepada mereka. Nah, adik-adik, kita coba ya super kebenaran kita hari ini. Ikuti kakak ya, gerakannya begini adik-adik. Karena kasih, Tuhan mengampuni
saya dan kalian. Ya, karena kasih Tuhan mengampuni saya dan kalian. Itu super kebenaran kita hari ini. Cerita firman Tuhan kakak ada di Alkitab, di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kalau adik-adik mau lebih detail lagi, baca firmannya, baca ayatnya, di situ cerita hari ini, cerita kakak hari ini. Nah, untuk super ayat kita hari ini ada di Yohanes 3 ayat 16. Super ayat kita Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu super ayat kita. Sekali lagi super kebenarannya ya. Kita ulang ya adik-adik. Yuk semuanya berdiri, ikuti pakai gerakannya sama kakak ya. Karena kasih Tuhan mengampuni saya dan kalian. Kalian semua, karena kasih Tuhan mengampuni saya dan kalian semua. Oke, hari ini cerita kakak mengajarkan tentang kasih, tentang mengasihi sesama. Karena kalau Tuhan bisa mengampuni orang yang berdosa, kita juga bisa harus mengampuni siapapun yang berbuat salah kepada kita. Terlebih lagi kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan berdoa setelah kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk mengasihi siapapun, mengasihi teman kami, mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Biarlah Tuhan hari ini kalau Tuhan mau mengasihi orang yang berdosa, pada perempuan yang berzina, Tuhan juga mau ajarkan kami boleh mengasihi sesama kami, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, tiba saatnya Kak Andreas. Kita akan merayakan 17 Agustus bersama-sama. Tadi kan kita udah bersama-sama berdoa nih. Terus sama-sama memuji Tuhan. Kemudian kita juga udah sama-sama belajar firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau merayakan 17 Agustus. Buat kakak satu. Oke, terima kasih Kak Ping. Diajak tadi Kak? Diajak dong. Oh iya, dia kan tadi udah latihan ya Kak ya. Iya. Pasti dia juga mau ikutan ya Kak. Lomba nyanyi. Ya, nyanyi. Mau ikut nggak kamu? Ikut. Iya. Oke, kita mau ikut ya. Pasti diajak, yakin? Ajak dong. Oke, mari kita ikut. Bunyi apa ya? Kakak punya kali? Apa Kak? Ada notif Kak. Iya. Ini ada yang kirim video Kak di grup WA Abijel Team. Tuh, Lihat dong Kak. Kak, kamu lihat. mau lihat juga? Tuh lihat. Mau dong, lihat. Oh, Apa sih Kak? ternyata Kak, ini ada teman kita nih kirim video. Video. Lihat dong. Mau lihat? Iya. Kita lihat nggak ya? Lihat dong, kita lihat bareng-bareng. Oke, baik deh. Kita akan lihat sama-sama ya apa isi video ini. Oke, dan teman-teman di rumah kita akan lihat juga bersama-sama ya apa ya video yang dikirim oleh teman kita ini. Oke, siap. Siap. Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Tuhan ada bangsa. Hari lahirnya Indonesia. Merdeka, hari merdeka, tetap merdeka. Tuhan mengayomi muslim aku berat.
merdeka. Halo semuanya, balik lagi sama kakak di sekolah minggu online kita hari ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya adik-adik nonton perhatikan firman dan kita lakukan firman Tuhan juga biar Tuhan disenangkan. Oke, kali ini berhubung hari Senin kita akan mengadakan 17 Agustus. Kakak hari ini mau mengadakan perkarya bikin bendera. Nah, di sini ada bahan-bahannya. Ada kertas, nanti adik-adik bisa gambar kotak dibagi dua kertasnya. Di sini ada sumpit, bisa buat bikin tangkai, bisa juga dengan sedotan atau tangkai balon. Dan ada juga penggaris, tapi karena kakak nggak ada penggaris, jadi kakak pakai kardus yang agak tebal dikit. Dan ada lem, ada kertas origami, buat nanti bisa ditempel di warna bendera merahnya itu. Ada juga pensil warna. Kalau adik-adik nggak mau pakai kertas origami, bisa pakai pensil warna ini buat merahin benderanya. Dan ada juga gunting buat gunting kertasnya, dan pulpen buat gambarnya dulu, gambar kotak. Oke, yuk kita coba yuk. Contohnya seperti ini sih adik-adik. Yuk kita coba bikin ya. Ini kakak udah bikin kotaknya, udah bikin kotak buat merah sama putihnya. Sekarang kita mulai potong. Potongnya kalau bisa rapi ya lebih bagus ya adik-adik, rapi. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah. Diusahakan kalau motong jangan bernapas, karena kalau motong sambil napas agak sedikit goyang. Itu teknik yang diajarin. Oke, selanjutnya kita mau bikin tangkainya. Kita lem dulu di sisi sininya. Kita masukin sumpitnya atau tangkai balon, boleh taruh di sini sambil kita gulung dikit biar nempel di belakang. Oke, setelah ditempel, nah kita mau bikin, adik-adik bisa pakai pensil warna atau pakai origami seperti ini, tergantung adik-adik mau gampangnya seperti apa. Ini kakak ambil contoh pakai kertas origami, jadi tinggal ditempel lem di sininya. Dan adik-adik tinggal ditempel saja kertas-kertas origaminya yang berwarna merah. Kertasnya warna merah adik-adik ya, jangan warna hitam, apalagi pink, karena kan kita menyambut kemerdekaan RI 17 Agustus ini. Satu sisinya udah, kita bikin yang dibaliknya biar ketara merah-merahnya adik-adik.
sudah jadi adik-adik. Nah, oke ya, kira-kira seperti ini ya adik-adik prakarya kita hari ini. Kita mau bikin bendera. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik prakaryanya. Ini adik-adik bisa pakai kertas, bisa juga pakai pensil warna, bisa digambar lah, nanti dicoret-coret. Oke, itu aja sih hari ini kita belajar buat bikin bendera. Wow, adik-adik keren, luar biasa. Kakak bangga sama adik-adik di rumah. Adik-adik rajin ya ikut sekolah minggu online-nya. Walaupun hanya lewat tayangan YouTube, tetapi adik-adik luar biasa sekali. Kakak pastikan minggu depan adik-adik pasti akan bangun pagi-pagi dengan semangat, kemudian mandi, siap-siap, kalau perlu sarapan dulu ya, supaya pada saat mengikuti ibadah online kalian tidak lapar dan tidak ngantuk, tetapi ikut, duduk baik-baik, mengikut pujian dengan baik-baik. Adik-adik pastikan ya, minggu depan adik-adik tetap keren nih ikut ibadah online-nya. Oke? Nah, adik-adik, waktu tadi kan sebelumnya Kak Paulus mengajarkan untuk kita membuat prakarya apa tuh namanya? Iya, betul. Bendera. Bendera warnanya apa? Merah, putih. Good semuanya. Siapa yang sudah buat sampai jam segini? Oh, pinter. Nah, bagi adik-adik yang belum buat ya, pakai peralatan yang ada di rumah. Yang penting ada warna merah dan putih, atau pakai kertas HVS seperti yang sudah diajarkan oleh Kak Paulus, pakai tempel-tempel merah atau pakai krayon. Adik-adik yang sudah membuat, jangan lupa kirim ke WA grup ya, dan juga kirim ke Instagram Abijeltim. Jangan lupa pakai tagnya ya, @abijeltimnya, supaya nih kakak-kakak sekolah minggu tahu loh kalau adik-adik sudah buat. Iya, pinter. Dan juga nanti teman-teman yang lain juga tahu hasil karya kalian. Oke. Ada satu lagi pengumumannya, yaitu jangan lupa nih adik-adik, kita kan ada komsel anak. Jamnya adik-adik masih ingat? Iya. Untuk TK di hari Selasa jam 19.30. Untuk kelas 1, 2, dan 3 di hari Senin jam 7 malam. Dan untuk kelas 4, 5, dan 6 di hari apa coba? Iya, pasti adik-adik kelas 4, 5, dan 6 pasti inget ya. Jam berapa? Iya, jam 7 malam juga hari Kamis. Good. Oke deh, kita akan akhiri dan kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita sama-sama kita akan berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami agar kami bisa melakukan setiap firman yang kami dengar, dan kami tetap menjadi anak yang baik, dan kami tetap menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau memberkati orang tua kami, dan Engkau memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.